Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah di Politeknik THDC Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola soal ujian yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi, di sini dengan studi kasus, bagaimana jika kita memiliki mata kuliah yang sama di dua kelas yang berbeda. Jadi kita di kelas yang kedua tidak perlu untuk menginputkan lagi soal ujian dari awal, mulai membuat tes, menyisipkan soal ujian. Jadi yang kita perlu kita kelola salah satunya bagaimana cara melakukan ekspor dan import soal ujian. Di video sebelumnya saya sudah membuat soal ujian di kelas 2018A mata kuliah jaringan komputer. Jadi yang pertama kita lakukan, kita ke fitur tes, kita coba untuk ekspor soal ujian yang sudah dibuat. Nah, bagaimana cara mengekspornya? Di sini di bagian detail Bapak Ibu bisa klik IMS garis miring KTI. Bapak Ibu klik, dia akan mendownload file soal ujian. Klik OK. Nah, di sini dengan nama filenya itu KTI2 export 67. Kita download. Oke, ini udah beres. Bapak Ibu silahkan cek di file download Bapak Ibu sekalian, karena ini akan berbeda tampilannya apa yang saya tampilkan dengan apa yang ada di komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian. Jika sudah diekspor file soal ujiannya, kita kembali lagi ke course di mata kuliah yang selanjutnya yang akan kita import, kita ekspor soal ujiannya. Saya akan kopikan dari yang kelas A ini ke kelas B. Kita masuk ke fitur tes juga. Nah, di sini seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini di kelas B belum dibuat tesnya. Jadi saya nggak akan membuat dari awal, tapi saya akan import file di sini. Setelah kita tadi ekspor di kelas sebelumnya, di kelas yang kedua ini kita lakukan import file. Bapak Ibu klik. Kemudian cari file yang tadi sudah di-download ini. Open, kemudian klik upload. Tunggu hingga prosesnya beres Bapak Ibu. Sebelumnya saya buat ada 10 soal di kelas A itu. Nah, ini sudah beres Bapak Ibu. Yang udah saya buat 10 soal di kelas A, maka setelah diimport akan muncul juga di kelas B. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot buat lagi dari awal. Tapi saya sarankan, walaupun mata kuliahnya sama, Bapak Ibu dapat menambahkan atau membedakan setiap pertanyaannya. Baik, itu bagaimana cara kita melakukan ekspor import soal ujian. Nah, untuk pengelolaan soal ujian yang lainnya, di sini Bapak Ibu ada 3 fitur. Ada fitur preview, kemudian ada fitur result atau hasil dari ujiannya, kemudian ada setting. Nah, kalau setting di sini Bapak Ibu untuk merubah nama tesnya, contoh misalnya nih di sini Bapak Ibu akan merubah settingan awal ketika pada saat di video bagaimana cara membuat tes atau ujian online, setting yang di awal. Nah, di sini ini masih shuffle answernya masih no, kita rubah. Questionnya udah random, attempt-nya kita buat 1,
enable-nya tanggal sekarang, enable end time-nya besok. Kemudian enable time control-nya 120 menit. Nah, misalnya ini, tolong di cross check ulang Bapak Ibu jika ada yang belum sesuai. Kemudian klik edit test name and setting. Baik, setelah itu kita coba preview. Ini tampilan yang akan ditampilkan dari sisi mahasiswa. Nah, di sini ini yang udah kita cek. Jadi mahasiswa akan klik start test untuk memulai ujiannya. Baik, nah di sini waktu tadi kita set 2 jam. Ini secara langsung dia akan berkurang waktunya. Nah, oke, di sini pertanyaan-pertanyaannya misalnya jawaban. Nah, ini saya set untuk halamannya itu seluruh pertanyaan dalam satu halaman. Kita bisa set satu halaman untuk satu pertanyaan. Jika sudah diisi, nanti mahasiswa tinggal end of test. Seperti itu. Jadi ini untuk khusus mahasiswa akan kami buatkan video tutorial terpisah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita balik lagi. Nah, di fitur yang terakhir untuk pengelolaan soal ujian, yaitu, mohon maaf, untuk result itu jika mahasiswa sudah mengisi, maka untuk nilainya itu langsung muncul Bapak Ibu sekalian di sini. Result. Jadi akan terrecord semuanya. Mungkin itu sekian dari saya untuk video tutorial kali ini, bagaimana cara ekspor dan import soal ujian. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.